Waalaikumsalam. Oh ya. Ya, ada doa Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min mautil fujah. Ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada mautul fujah, mati mendadak. Ya. Kenapa Rasulullah SAW itu minta perlindungan daripada mati mendadak? Pertama, supaya jangan, terutama sekali keluarga ya. Ya mendadak artinya nggak tanpa ada penyakit terlebih dahulu tiba-tiba. Nah, itu namanya mendadak kan. Kalau udah ada penyakit lebih dahulu, kalau itu udah jelas itu ada aba-aba, itu ada udah informasi dari Allah SWT ya. Ini enggak, tiba-tiba penyakit enggak ada, terus tiba-tiba mati, sehat bener, kelihatannya sehat bener, tiba-tiba tinggal dunia. Kenapa di sini Rasulullah itu minta supaya jangan terjadi seperti itu, supaya jangan keluarga terutama sekali. Rasulullah itu memberikan juga terhadap keluarganya, ya, supaya jangan keluarga itu sok. Coba aja lah, ada seorang keluarga punya keluarga atau istri baru aja masuk kepleset mati langsung. Nah, itu mautul fujah namanya. Nah, ini untuk efek terhadap keluarga ya, efek terhadap keluarga, supaya jangan sok, jangan terlalu kaget sehingga langsung stres orang karena tadi saja dia lihat itu sehat kok tiba-tiba mendadak. Nah, ini untuk keluarga. Yang kedua, untuk orang yang meninggalnya sendiri. Nah, kalau mati mendadak berarti persiapan tidak ada. Nah, tapi kalau ada aba-aba lebih dahulu, paling tidak lihat sakit lebih dahulu, kan kita berpikir, Pak. Kita berpikir dulu, oh ini ya jangan-jangan ini ya saya akan mati. Akhirnya kita paling tidak ya ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu gimana mau ingat Allah Subhanahu wa taala? Nah, sementara kita di saat wafat itu sangat dianjurkan untuk la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Nah, kalau ada aba-aba berupa sakit terlebih dahulu, berarti ada persiapan, Pak, maksudnya. Di saat ada persiapan kita untuk mati, ya otomatis kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di saat meninggal dunia itu banyak zikir, ya. Di saat sakit itu banyak zikir. Nah, seharusnya memang para jamaah di saat kita sakit itu banyak ingat Allah SWT. Bahkan ada ulama, para jamaah menganjurkan kita sebelum justru kita sakaratul maut itu, bagaimana caranya supaya Allah selalu dalam hati kita, supaya jangan sampai di saat meninggal dunia itu, Pak, dalam keadaan koma, tidak sadar sama sekali. Nah, itu berat. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum koma itu, sebelum kita sebelum detik-detik kita akan meninggal dunia itu, sebenarnya di saat sehat itu udah biasakan diri untuk zikir. Macam-macam sistem para jamaah. Ada ulama sistemnya itu adalah tarik nafas, terus Allah dalam hatinya, Allah. Nah, terus begitu, dia latih begitu terus. Nah, harapannya nanti di saat dia mau wafat itu, mau meninggal dunia itu, Allah itu, andai kata dia tidak bisa ucapkan dengan lisannya itu, dia di dalam hatinya tetap ada Allah. Ya, baru beberapa hari saya tuntun orang yang sedang sakaratul maut. Dia di rumah sakit, tapi saya tuntun lewat HP pada jamaah karena kena COVID. Yang bisa masuk di sana kan ya tugas medis saja. Kita tidak bisa masuk. Akhirnya terpaksa dituntun lewat HP. Tuntun itu aja. Tapi tuntunan ini tidak akan berarti, Pak, kalau kita tidak sadar. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, dari jauh sebelum itu harus seperti itu. Allah itu dilatih dalam hatinya, sehingga nanti di saat sedang sakaratul maut itu kita sudah ada persiapan Allah dalam hati kita, sehingga tidak ada kesempatan syaitan untuk menggoda kita. Karena perlu kita ingat para jamaah, kesempatan terakhir bagi syaitan untuk menyesatkan manusia di saat menjelang kita akan mati, di saat menjelang kita sakaratul maut. Itu udah habis-habisan itu syaitan menggoda
kita. Nah, oleh sebab itu Allah sudah ada dalam hari kita pada saat itu supaya tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk mendekat. Itu anunya ya. Sekali lagi saya simpulkan, Rasulullah berlindung daripada mati mendadak. Mandi mendadak itu ya, dari itu mati tidak ada sakit terlebih dahulu lagi gitu, tidak ada persiapan, sedang sehat bener gitu. Nah, supaya pertama keluarga jangan shock, jangan kaget ya, supaya dia nggak terlalu panik. Terus yang kedua ya, supaya kita sebelum itu udah ada persiapan terlebih dahulu untuk mengingat Allah SWT, zikir kepada Allah SWT, sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu Pak? Ya. Allah a'lam bishawab ya. Ya.